Oke, jumpa lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini belajar pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Berdasarkan ketelitian alat ukur, terdapat beberapa macam alat ukur panjang. Yang pertama, penggaris, kedua jangka sorong, ketiga mikrometer skru. Pada video kali ini kita akan membahas jangka sorong. Nah, ini adalah model atau bagian dari jangka sorong. Silakan adik-adik pelajari sendiri bagian dari jangka sorong. Yang paling penting adalah skala utama dan skala nonius yang akan diterapkan pada cara membaca jangka sorong. Sejarah jangka sorong. Jangka sorong ditemukan pada tahun 1631 oleh seorang berkebangsaan Prancis, yaitu Pierre Vernier. Jadi, pada skala jangka sorong diberi nama skala Vernier atau yang dikenal dengan skala nonius. Nah, ini adalah sejarah jangka sorong. Oke, ini adalah skala jangka sorong. Pada bagian atas disebut skala utama, pada bagian bawah disebut skala nonius. Perhatikan, pada skala utama satuan yaitu sentimeter, sedangkan pada skala nonius satuannya milimeter. Sebelum membaca jangka sorong, terlebih dahulu kita harus mencari skala terkecil dari skala utama dan skala nonius. Yang pertama kita membahas skala terkecil pada skala utama. Perhatikan, panjang dari 3 cm ke 4 cm, berapakah panjangnya? Iya, panjangnya 1 cm. Jadi 1 cm sama dengan 10 skala. 1 cm mewakili 10 skala, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah 10 skala. Jadi 1 cm sama dengan 10 skala. Kalau begitu, 1 skala sama dengan 1 cm dibagi 10 skala. Hasilnya 0,1 cm atau 1 mm. Jadi, skala terkecil pada skala utama yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Bagaimana bisa paham skala terkecil skala utama? Oke, pasti bisa. Kedua, kita perhatikan pada skala nonius. Panjang dari 0 ke 10 yaitu 1 mm. Nah, 1 mm mewakili 10 skala. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 mm sama dengan 10 skala. Kalau begitu, 1 skala sama dengan 1 mm dibagi 10 skala. Hasilnya 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi, skala terkecil skala nonius yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Bagaimana bisa paham? Iya, pasti bisa. Yang terpenting pada skala terkecil yaitu adik-adik memahami atau bisa menghafal skala terkecil skala nonius yaitu 0,01 cm. Nah, yang berikut adalah cara membaca jangka sorong. Setelah kita memperoleh atau menemukan skala terkecil, sekarang kita bisa membaca jangka sorong. Perhatikan pada skala utama.
Perhatikan pada skala utama. Lihat batas ukur pada skala utama tepat di depan skala nonius di skala 0. Oke, perhatikan pada skala utama. Angka 7 merupakan batas ukur pada skala utama tepat pada di depan skala 0 di skala nonius. Iya, bagaimana bisa paham? Oke, pasti bisa. Nah, hasil skala utama yaitu 3,7 cm. Nah, kita bisa tulis. Iya. Sekarang perhatikan pada skala nonius. Cari garis yang lurus antara skala utama dan skala nonius. Iya, ternyata garis yang lurus antara skala utama dan skala nonius tepat pada angka 3. Bagaimana bisa paham? Iya, kita langsung tulis 3 di belakang 7. Jadi hasil pengukurannya 3,73 cm atau 37,3 mm. Bagaimana bisa paham cara membaca jangka sorong? Iya, pasti bisa. Sekarang cara sistematis. Rumusnya, skala utama tambah dalam kurung skala nonius kali skala terkecil tutup kurung. Hasil pengukuran sama dengan skala utama kita sudah dapat 3,7 cm. Ya, perhatikan pada skala utama. Tambah dalam kurung 3 yaitu skala nonius. Ya, perhatikan pada skala nonius. 3 kali 0,01 cm. 0,01 cm yaitu skala terkecil. Hasil pengukuran 3,7 cm tambah 0,03 cm. Hasil pengukuran yaitu 3,73 cm atau 37,3 mm. Nah, ini adalah cara membaca jangka sorong. Yang diperhatikan adalah yang pertama, membaca skala utama. Yang kedua, membaca skala nonius dengan cara melihat garis lurus. Oke, kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.